Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, puji syukur kita semua ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas banyaknya limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni semua salah dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah, ada ketakutan dan kecemasan yang menimpa kaum muslimin di kota Madinah. Karena ada berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengumpulkan pasukan bala tentara untuk pergi ke medan Tabuk. Kecemasan yang dirasakan oleh kaum muslimin banyak sebab. Yang pertama dari sisi jumlah pasukan. Kaum muslimin waktu itu hanya berjumlah lebih kurang 30.000 bala tentara. Sementara jumlah yang akan dilawan adalah orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, Bizantium yang berkuasa di negeri Damaskus waktu itu. Di bawah pimpinan Raja Heraklius sudah mengumpulkan pasukan sekitar 200.000. Ditambah lagi sekutu yang mereka dapatkan dari orang-orang Nasrani dari kalangan Arab, suku Ghassaniyah dan lainnya. Belum lagi kecemasan berikutnya adalah perbekalan. Waktu itu puncak musim panas. Kurma masih akan mau dipanen. Tentu perbekalan makanan kurang. Persenjataan pun tidak lengkap. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin dengan mengatakan, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang mau memberikan perlengkapan, persiapan, perbekalan kepada pasukan-pasukan yang sedang mengalami kesulitan ini, maka ia mendapatkan surga. Maka ada yang menginfakkan 1/4 hartanya, 1/3 hartanya, setengah hartanya. Bahkan Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk keperluan pasukan. Kecemasan ini seolah-olah menunjukkan betapa besarnya pasukan yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Sehingga kita bisa mengatakan peperangan ini seperti David versus Goliat. 180 derajat perbandingannya. Belum lagi perjalanan yang akan ditempuh adalah perjalanan lebih jauh, lebih kurang 700 km, perjalanan yang sangat jauh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon wahyu, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan pasukan ini. Bagaimana caranya? Hebatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 38, 39, 40 dan 41. Menariknya ayat ini bercerita tentang apa? Ketika terjadi perang Badar di tahun kedua Hijriah, Allah langsung menurunkan surah Al-Anfal atau beberapa ayat dalam surah At-Taubah. Ketika terjadi perang Uhud di tahun ketiga, Allah menceritakan itu dengan menurunkan ayat-ayat yang ada di dalam surah Ali Imran. Ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit, perang bersuku-suku, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ahzab. Tetapi ketika terjadi perang Tabuk melawan orang Romawi ini, seharusnya Allah bercerita tentang Tabuk, tetapi Allah malahan bercerita
tentang peristiwa yang terjadi 9 tahun sebelum itu. Peristiwa apa? Peristiwa ketika baginda Nabi SAW meninggalkan kota Makkah bersama para sahabatnya menuju kota Madinah yang kita kenal dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah tak berbicara tentang Tabuk? Kaum muslimin waktu itu sedang mengalami kesulitan. Sehingga ketika siapapun yang sedang mengalami kesulitan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, hendaklah dia mengkaji tentang keberhasilan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong Muhammad, seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau untuk berangkat ke medan Tabuk untuk membantu Nabi Muhammad SAW, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membutuhkan kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah butuh kepada makhluk untuk menolong dan membela agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan tidak butuh bantuan apapun dari makhluk untuk membela agamanya. Karena Islam itu senantiasa tinggi dan tidak ada yang pernah tinggi daripada Islam. Tetapi kita disuruh untuk menolong agama Allah sebagai bukti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jawaban ketika kita ditanya oleh Allah, apa yang pernah kau perbuat untuk Islam? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya. Dan ingatkah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Nabi Muhammad ketika meninggalkan kota Makkah bersama sahabatnya Abu Bakar di dalam goa. Kemudian Abu Bakar sendiri mengalami ketakutan yang luar biasa. Abu Bakar bukan sembarang orang. Sahabat terbaik Abu Bakar adalah sahabat yang menguatkan berita ketika mendengarkan berita kematian Rasulullah SAW, menguatkan imannya para sahabat. Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Abu Bakar yang berperan besar dalam perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar yang menjadi orang kepercayaan Rasulullah SAW. Abu Bakar yang dikatakan oleh Rasulullah, andai kata iman semua umat ini ditimbang, maka niscaya iman Abu Bakar masih lebih tinggi daripada iman-iman umat Nabi SAW. Abu Bakar saja mengalami ketakutan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada melalui lisannya Muhammad, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan, kalau kalian ingin berjuang di jalan Allah, jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian cemas, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan hijrah ini, peristiwa hijrah ini telah menguatkan kembali tekad semangat kaum muslimin untuk meninggalkan kota Madinah menuju medan Tabuk, menghadapi pasukan yang luar biasa. Meskipun pada akhirnya tidak pernah terjadi pertemuan antara dua pasukan ini, setidaknya ini memberikan gambaran bagaimana pengaruh ayat-ayat hijrah ke dalam diri para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, kita tidak menjumpai satu surah khusus yang berbicara tentang hijrah ini. Kita menjumpainya dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya secara terpisah-pisah agar kita mau mengkaji dan menggali, mentadaburi, memahami setiap makna-makna, setiap kata-kata hijrah di dalam Al-Quran. Kita mendapatkan dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nahl, Al-Mumtahanah, Al-Hasyr. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah. Sungguh cerdas seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika mereka bermusyawarah dengan para sahabatnya, memutuskan kapan pertama kali, kapan kita menentukan pertanggalan kalender bagi kaum umat muslim sebagai patokan di dalam kehidupan mereka. Banyak tawaran-tawaran. Ada yang menawarkan ketika Rasulullah lahir, ada yang menawarkan ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ada yang menawarkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang menawarkan ketika Rasulullah begini, ketika Rasulullah begitu. Tetapi
ijtihadnya Umar bin Khattab dengan sahabat yang lainnya lebih memilih peristiwa Rasulullah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah sebagai awal kalender di dalam patokan bagi kaum muslimin. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil pelajaran di setiap perpindahan tahun. Bagaimana keberhasilan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi Muhammad, berhasilnya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini semua dengan strategi, dengan siasat, dengan politik. Andai kata kita mengatakan cukup dengan berdoa menolong agama Allah, maka niscaya kita akan mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seharian penuh di rumahnya. Tidak lama kemudian kita akan mendengarkan berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mati terbunuh di balik selimutnya. Tetapi Rasulullah ketika turun firman Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyathbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir ingin melakukan tipu daya kepada engkau wahai Muhammad, berusaha ingin menahanmu, memenjarakanmu, membunuhmu, atau ingin mengusirmu, dan mereka melakukan tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala mengagalkan tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang membalas tipu daya mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping berdoa, dia melakukan siasat, dia melakukan politik, dia melakukan strategi. Apa salahnya Rasulullah mengatakan, ya Rabb, berikan kepada kami seekor buruk sehingga kami dengan secepat kilat meninggalkan kota Makkah ini menuju kota Madinah. Apa salahnya Rasulullah meminta seekor hewan buruk untuk pergi meninggalkan kota Makkah? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia adalah pelaku syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia adalah menjadi contoh bagi umat-umatnya. Dia adalah pelaku syariat itu sendiri agar ditiru oleh umat-umat setelahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbagai macam usaha. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di tempat tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk tidak segera pergi berangkat menuju kota Madinah, melainkan berdiam terlebih dahulu 3 hari 3 malam di Gua Thur agar langsung tidak dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam di Gua Thur tentu membutuhkan perbekalan makanan, maka disuruhlah Asma binti Abu Bakar untuk menyiapkan perbekalan makanan untuk membawanya antara kota Makkah menuju Goa. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan tentang perkembangan info kekinian yang terjadi di kota Makkah, update berita. Maka disuruhlah Abdullah bin Abu Bakar. Tentu ketika mereka berdua bolak-balik dari Gua Thur menuju kota Makkah meninggalkan jejak kaki, maka disuruhlah Amir bin Fuhairah dengan hewan-hewan gembalaannya untuk menutup-nutupi jejak-jejak kaki tersebut. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menempuh perjalanan yang biasa Rasulullah tempuh melalui jalur utara, tetapi terlebih dahulu melalui jalur selatan, jalan yang paling jarang dilalui oleh orang yang tidak ada yang tahu jalannya. Maka tentu Rasulullah membutuhkan si penunjuk jalan, maka dijadikanlah Abdullah bin Uraikid berperan besar dalam menunjukkan jalan Rasulullah menuju kota Madinah. Wahai kaum muslimin, semua strategi, semua siasat ini menunjukkan bahwasanya di dalam keberhasilan perjuangan dakwah umat Islam, kita butuh dengan strategi, kita butuh dengan persiapan, kita butuh dengan kecakapan di dalam ilmu pengetahuan. Illa tansuruh, kalau kalian tidak mau menolong agama Allah, faqad nasarahullah, Allah sudah pasti menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita persembahkan? Kalau engkau punya harta, berikan itu di jalan Allah. Bantu orang-orang fukara, bantu orang miskin, bantu orang-orang sedang menuntut ilmu. Kalau engkau memiliki ilmu pengetahuan, lakukan pengetahuan itu untuk kemajuan umat Islam. Sebarkan ilmu itu dengan nilai-nilai kebaikan. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kepada agama ini. Bahwasanya kita disuruh untuk hijrah, untuk berpindah dari yang buruk menuju kebaikan, berpindah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an.
Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wal muhajiru man hajaral khataya wadz-dzunub. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan segala kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa. Hijrahlah wahai kaum muslimin. Berpindahlah dari meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Apalagi kita mau memasuki tahun baru Hijriah. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang buruk tadi. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mau berhijrah, menyediakan rezekinya yang luas bagi orang-orang yang meninggalkan harta pencahariannya yang haram. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hajaru walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, memfasilitasi bagi orang-orang yang hijrah, kemudian mau membantu orang-orang yang berhijrah, maka bagi mereka mendapatkan ampunan dan bagi mereka mendapatkan rizki yang mulia. Allah taala berfirman dalam ayat lain, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Siapa yang mau hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bumi Allah itu luas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang paling banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah hijrahnya dia mendapatkan kematian, maka sungguh ia telah berada di dalam pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.